banget. Malah sekarang lebih berani ya untuk berbicara Sekarang ketemu lebih orang. berani, iya. Kemarin udah podcast di mana aja? Siapa aja yang undang podcast sebelumnya? Di Densu, Onat, sama Dr. Richard. Sekarang keberuntungan nih. Podcastnya Ismaya Jaya, Jero Bimo. Ini kesempatan ini kali nggak main-main. Makasih Pit ya. Hari ini kayak di kedatangan tamu istimewa. Wah, ini anak muda yang viral sampai kemana-mana. Dan ada mujizat Tuhan dalam proses kehidupannya. Mungkin sudah ada yang tahu, sudah ada yang ingat wajahnya, familiar, gantengnya masih, cuma agak ini sedikit, agak hitam sekarang. Dia ini adalah David Ozora. David Ozora dulu sempat viral karena kasus dan sempat lama di rumah sakit. Akhirnya ada mujizat bisa sembuh. Sekarang kok bisa mampir ke rumah saya ini gimana ceritanya? Saya juga ngerti kok bisa hadir. Ternyata luar biasa, ada berkah bisa David mampir ke rumah. Apa kabar David Ozora? Baik, sehat ya? Baik, sehat. Kok kenapa bisa nyasar ke Bali ini? Gimana ceritanya, David? Ceritanya karena kan aslinya masih sekolah. Terus istilahnya kayak udah nggak bisa nih berpikir lagi, udah nggak bisa nih. Jadi aku butuh refreshing, tapi nggak sekedar refreshing aja, tapi sekalian diving di Bali sini. Jadi aku diving, terus kalian buat refreshing juga di Bali, di Jakarta soalnya apa-apa padat, penduduk gitu-gitu nggak bisa refreshing kan. Terus akhirnya aku ke Bali diving, ya begitulah. Terus suatu saat nanti bakal, kalau otaknya udah siap, bakal kejar paket C, Nyetarakan SMA gitu. Iya. Nyetarakan SMA. Dulu berapa lama kamu ini komanya ya? Komanya kalau nggak salah ya, lupa nih, 14 hari, tapi total di rumah sakitnya 40 hari. 40 hari ya? Masih ada bekas ya, mohon maaf ini ya, bekas lubangnya ya, pakai selang itu. Masih ada. Jadi trauma pasti ada ya? Trauma pasti ada trauma. Pasti ada. Ada dendam nggak sama pelakunya? Kalau dendam enggak deh. Enggak ya? Enggak. Jadi kayak kalau kesel sih masih kesel, cuma kalau dendam enggak. Luar biasa. Nah, biar Tuhan aja yang balas sih. Apa dibalik yang terjadi itu, apa yang terjadi dalam diri David sendiri? Flashbacknya mengalami hal apa dalam diri? Contoh bisa yang berubah gitu. Ya berubah itu apakah bisa lebih sabar, bisa menerima, apa yang bisa diceritakan? Kalau sekarang itu lebih, kalau dulu aku maksudnya nggak cerewet, nggak ngomong banyak. Kalau sekarang mungkin lebih charming, lebih ngomong banyak gitu. Malah lebih itu jadinya ya? Malah lebih garing ya? Gitu, iya. Berubah ya, beda ya? Kalau dulu soalnya pendiam banget. Malah sekarang lebih berani ya untuk berbicara ketemu orang. Iya. Kemarin udah podcast di mana aja? Siapa aja yang undang podcast sebelumnya? Di Densu, Onat, sama Dr. Richard. Sekarang keberuntungan nih. Podcastnya Ismaya Jaya, Jero Bimo. Ini kesempatan ini kali nggak main-main. Makasih Pit ya, sudah datang ke ini menginspirasi anak muda khususnya nanti. Enggak dong, apa anak muda yang terinspirasi sama saya itu? Enggak, artinya kan semangat hidupnya. Semangat hidup. Semangat hidup. Jadi kalau orang lain mungkin down dia, nggak mau kemana-mana, minder, malu. Lu kan semangatnya itu. Kalau masalah lu nggak sekolah karena mamang lu sakit, gimana ceritanya lu bisa sekolah kan gitu? Lu nggak bisa sekolah. Habis apa namanya? Habis selesai dari rumah sakit, udah sekolah dulu. Di sekolah ternyata blank. Wah, nggak bisa mikir nih. Terus akhirnya ya udah keluar dari sekolah. Terus nanti suatu saat nanti bakal kejar paket C. Yang itu yang saya salut, artinya semangat. Kan orang jarang mempunyai semangat ketika orang yang sudah pernah kejadian seperti lu itu. Satu, dia takut, minder, malu untuk bertemu orang, takut bertemu orang, malah nggak mau kemana-mana. Dia down. Ini semangatnya hampir sama dengan semangat saya. Dia udah tak liatin nih, saya juga, tapi beda kasusnya. Saya yang memang diproses, dikurung,
berhari-hari kaki tangan di borgol sampai itu menjalani proses 5 bulan. Nah itu sama, nggak tahu salah karena korban politik doang. Kalau gua korban politik doang. Terus mama papa gimana, restu nih main ke Bali? Mau justru yang apa namanya nyaranin buat yaudah kamu ke Bali dulu, kamu belajar diving gitu-gitu, mau papa. Soalnya kenapa milih Bali? Aku emang kenapa milih Bali? Apa nggak milih daerah lain? Lah kenapa Jakarta? Kalau Jakarta atau Surabaya atau Jogja gitu mungkin udah kepadatan penduduk kan, udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain aja. Bali karena alamnya beda. Bali karena alamnya beda, terus orang-orang Bali itu saya respect banget sama orang-orang Bali kayak apa namanya? Gua nggak peduli apa agama lu, ya udah kita nggak ngeliat agama Indonesia, ya. Kita bicaranya nggak tahu lu agama apa sih, nggak ada. Iya. Lu sama gua enak asik nih. Udah kita nggak kenal agama lu apa, yang penting lu sama gua saudara gitu. Itu orang Bali. Itu orang Bali. Ya, betul. Jadi kalian harus ke Bali aja. Coba Bali ya. Coba Bali. Umur lu berapa sekarang, Bud? Sekarang 20. Masih 20. Ya, ini bagi anak muda di luar sana menjadi semangat itu wajib. Karena kita nggak tahu di depan kita itu ada bintang terang. Yang suatu saat Tuhan akan berikan. Siapa tahu jadi orang hebat luar biasa. Kan kita nggak ngerti. Tapi kalau kita diam, lu nggak ketemu gua. Lu termasuk orang hebat. Mantan calon wakil bupati walaupun gagal. Nggak apa-apa. Calon. Itu kan artinya orang hebat lah. Muji diri sendiri ya. Apalagi siapa lagi yang suruh muji? Kalau orang lain kan nggak mungkin. Saya bisa muji loh. Iya. Begitu, Bet. Jadi lu harus punya kebanggaan. Bahwa lu bisa survive, bisa melewati proses ini yang berat, sehingga bisa memberikan edukasi lah kepada anak-anak muda yang seumuran untuk berpikir dulu. Kan ini masalah percintaan kalau nggak salah kasus lu ya. Iya, masalah percintaan. Masalah percintaan itu hati-hati. Gimana caranya buat anak muda masalah percintaan kalau lu menurut? Ya kalau menurut gua buat anak muda yang lagi jatuh cinta gitu, ya lebih mikir-mikir, lebih hati-hati aja lah. Lebih mikir aja. Jangan ngasal kayak gua kan ngasal waktu itu, nggak mikir apa-apa. Akhirnya kejadian kayak gini. Itu pun gua nggak mau dan gua nggak berharap kayak gitu loh. Ya mau gimana lagi. Gak nyangka. Tapi ya, alhamdulillahnya diberikan mukjizat dari Tuhan gitu. Jadi ya begini. Ya jadi begini bisa selamat. Ya edukasinya buat anak muda. Om kasih tahu, teruslah belajar. Jangan dulu mikirin pacaran kan gitu. Itu dia. Karena kita nggak tahu pacar kita ternyata sesuatu yang berbeda akan membuat masalah dan musibah buat diri kita. Jadi buat orang tua juga untuk dijaga nih anak-anaknya. Jangan bangga anaknya punya pacar. Jangan bangga anaknya pacaran. Ternyata terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa jadi anak pacar ini punya pacar sana, pacar sini, pacar ini gangster, pacar ini anak orang ini akhirnya masalah kan? Masalah itu sangat berbahaya. Lebih baik fokuskan anak itu untuk belajar, setelah tamat sekolah baru mulai untuk memikirkan hal-hal yang lebih jauh lagi. Itu dia. Benar sekali. Kapan rencana balik lu ke Jakarta? Rencana balik ke Jakarta kadang-kadang suka jenguk sih. Suka jenguk. Di sini rencana balik ke Jakarta kayaknya nggak ada. Nggak ada. Wih, pengen ya kalau nggak cari jodoh di Bali, pengen nyari jodoh di Bali. Ya, siapa tahu ada yang masih single. Nah, dia tipe laki-laki setia, laki-laki pemberani, lah laki-laki yang mencintai itu. Cintanya sampai buta. Kayak gitu. Aduh. Tadi buka lowongan buka lowongan dilelang. Buka lowongan cari jodoh. Apa lagi harapannya Fit untuk ke depan? Untuk ke depan, buat aku ke depan ya. Aku lagi pengennya sih fokus di diving dulu. Jadi fokus di diving sampai buat ngambil sertifikat diving. Terus nanti mungkin ya insya Allah bakal kalau misalnya bisa jadi instruktur ya jadi instruktur. Soalnya aku cinta banget sama diving gitu. Kapan-kapan sama Om ya diving ya. Karena Om juga waktu itu pasang bendera di mana namanya bendera Yayasan Kartulis punya Om itu nyelamnya di ini divingnya di Parangbai. Di bawah itu ada kapal-kapal selam itu, kapal-kapal karam itu. Di situ. Tulamben, Parangbai. Oke, kita nanti akan diving. Lihat.
suatu saat akan ada video kita diving. Nanti oke, kita main diving. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini, kedatangan tamu istimewa, anak muda yang istimewa, karena videonya viral di mana-mana. Jadi berkah juga nih, dapat dibawain. Yang bawain kebetulan teman saya, satu alumni, namanya Progi. Dia tukang apa ya tukang lah. Terserah aja. Baik banget. Baik banget. Progi itu baik banget ya. Wah. Baik banget. Orangnya emang serem sih. Orangnya tampaknya serem, nonton sih tapi dia nggak berani komentar ya. Itu dia. Ya, terima kasih sudah menonton channel YouTube Ismaya Jaya. Jangan lupa like dan komennya, setelah subscribe untuk terus bersaudara. Salam Satria Kris Bali.